Halo, ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Mumpung masih ingat. Jadi begini, kemarin itu saya ada menyaksikan atau melihat orang di YouTube ya. Kan YouTube kan sekarang kan ibaratnya dari tontonan orang-orang, dan orang bisa membuat video apa aja kayak begitu. Di situ saya melihat orang itu melakukan kayak perjalanan astral. Sebelum itu dia mengklaim, itu hak dia sih, mengklaim dia bisa melihat malaikat, bisa melihat demon atau iblis kayak begitu. Di situ saya melihat dia melakukan perjalanan astral jauh keluar dari bumi. Nah, yang saya lihat tuh begini, yang ganjil di saya tuh, ganjil tuh begini. Dia melakukan perjalanan astral, tapi dia bisa bercanda, tertawa dengan temennya, bisa gerakin tangan begini, ketawa, ini apa, ketawa hahaha kayak begitu. Karena yang saya tahu, perjalanan astral itu, kalian tahu kan kalau kita lagi tidur, ya kita kayak begitu, perjalanan astral. Jadi ada something, hal yang besar dari tubuh kita ini keluar begitu, dia keluar. Dan kita kalau astral itu di sini ada dua. Ada orang yang melakukan perjalanan astral tapi dia nggak sadar, contohnya tuh kayak tidur. Terus habis itu ada orang yang melakukan perjalanan astral tapi dia sadar dan dia bisa mengendalikannya. Dan perjalanan astral itu berbahaya. Pernah nggak dengar, nih orang lagi tidur jangan dikagetin, nanti nggak balik, yang gitu kan, nanti meninggal atau mukanya jangan coret-coret. Pernah dengar nggak? Ya kayak begitu. Jadi ketika orang melakukan perjalanan astral, ya dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya ini. Karena berapa persen ya, taruhlah 70% atau 80% yang keluar nih dari tubuhnya yang ini, yang besar. Beda dengan orang yang koma. Kalau yang orang koma itu ruhnya yang keluar, nggak 100% sih, berapa persen ya. Sebenarnya perjalanan astral itu hampir sama perjalanan ketika kita sedang bermimpi sama orang yang koma. Cuman bedanya, kalau kita bermimpi, inangnya itu masih ada di dalam tubuh kita. Kalau orang koma, inangnya itu keluar begitu. Kalau misalkan berhenti nafasnya, maka dia meninggal. Gitu aja bedanya kalau orang koma kayak begitu. Jadi saya di sini cuma mau menjelaskan aja, nggak menjelaskan sih, ini pendapat saya pribadi. Saya nggak menyuruh kalian untuk percaya. Saya cuma bercerita yang saya pahami, yang saya tahu. Kalau orang perjalanan astral itu nggak bisa menggerakkan badannya, sama seperti ketika seseorang melakukan apa itu, kalau orang-orang zaman sekarang tuh kayak meditasi kayak begitu. Dia harus konsentrasi penuh karena dia harus mengontrol apa yang keluar, apa yang masuk. Beda dengan mimpi, ya lu tidur aja udah kayak begitu. Makanya ketika orang mimpi ada yang ngigo, ya karena dia memang gak sadar, dia nggak bisa mengontrol ya. Pernah saya cerita di sini kan, ada sebuah komunitas, dia ingin merubah hidupnya melalui mimpi. Jadi dia mengontrol di dalam mimpinya itu untuk menjadikan kenyataan. Nah itu resikonya itu meninggal dunia, mati. Jadi misalkan dia kayak ini malam nih, saya tidur, terus saya mau mengontrol besok saya dapat handphone iPhone kayak gitu kan ya, saya kontrol di dalam mimpi saya, terus saya buat kayak dejavu kayak begitulah. Terus saya nggak ngerti tuh pembahasan kayak gitu,
gitu terjadi wujud, besok dapet entah dari mana aja kayak begitu. Itu ada, cuman resikonya itu ya kematian. Kalau nggak salah itu tahun 2012 itu ada yang meninggal sampai berapa orang ya, 2 orang atau 3 orang. Habis itu komunitas itu dibubarkan. Isi komunitas itu anak-anak indigo, anak-anak kristal, dan anak-anak apa ya, pelangi kalau nggak salah ya, apa gold ya, lupa saya. Isinya tuh anak-anak kayak gitu. Mereka berkomunikasinya nggak menggunakan handphone, nggak menggunakan bicara dulu, nggak berbicara. Jadi hanya misalkan tersebar, jadi di grup itu, di komunitas itu bilang kumpul di titik A, ya datang. Nanti satu sama lain tuh akan melihat, ini terkonek dengan itu, ini terkonek dengan itu, ini terkonek dengan itu. Nanti yang satu ujungnya cuma ngumpul gini, kumpul di KFC misalkan gitu kan ya, di meja sekian, nanti datang. Baru di saat itu tukeran nomor handphone, baru berbicara. Di situ cara orang dulu ngetesnya, berkomunikasinya dengan, kalau bahasa itu tuh dengan telepati. Jadi satu orang yang membuat pancaran, yang lainnya deh kalau dia yang bisa menerimanya itu ya memang dia memang mempunyai kelebihan itu. Jadi itu di manusia itu kemarin tuh ada yang ngebahas tuh ada gelombang gamma, gelombang apa kayak begitu kan. Sekarang udah mulai naik kan nih, orang bisa berbicara dengan binatang, telepati, misalkan hewannya lagi sakit segala macem. Nah orang-orang seperti itu kayak gitu sebenarnya tuh kalau bisa ditingkatkan lagi, itu bisa berkomunikasi sesama manusia. Dan itu nggak semua orang bisa, karena manusia itu harus menjaga energi murninya, nggak bisa asal-asalan. Energi murni itu terjaga itu minimal ya, bukan minimal sih, pantangannya tuh banyak. Kita nggak boleh berbohong, sedangkan orang zaman sekarang bohongnya kan minta ampun kan. Nggak boleh berbohong, nggak boleh menyentuh minuman keras. Boleh menyentuh minuman keras hanya sedikit untuk menghangatkan badan kalau misalkan di cuaca lagi dingin ekstrim. Soalnya kan ada juga nih cewek, dia sering keluar kayak gitu, di sana kan turun salju, ya dia minum buat menghangatkan badannya, bukan untuk mabuk. Terus tidak boleh campur dengan lawan jenis yang belum sahnya atau belum menikah kayak begitu. Dan tidak boleh berkata kotor, berpikiran kotor, melakukan tindakan tidak baik segala macam. Dan kita nih harus memberikan energi positif terus, harus senyum, menyapa orang, nggak boleh marah kayak begitu. Makanya saya bingung sama orang-orang zaman sekarang, dia bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Kayak contohnya yang di YouTube aja lah, yang saya lihatin sampai narik-narik nafas segala macam. Emang semua itu diawali dengan nafas. Cuman kalau energi murninya itu hitam, ya nggak bisa. Nggak usah jauh-jauh deh, kita berkomunikasi dulu dengan nih tumbuh-tumbuhan dulu deh, jangan hewan dulu. Karena kalau kita berusaha ke hewan, terkadang nih mereka nih suka nggak mau gitu loh. Kadang-kadang entah dari hewannya yang nggak mau, entah dari manusia ini memang energi murninya ini nggak ada kayak gitu. Makanya banyak orang melakukan meditasi, melakukan tapa di hutan, di gunung gitu tuh untuk membaca frekuensinya dulu. Alam semesta ini disamakan, disejajarkan kayak begitu. Ketika dia udah dapet, baru nanti alam tuh berbicara dengan dia kayak begitu. Kayak orang gila ya kalau ngomongnya ya tapi itu memang begitu. Nah orang zaman sekarang yang kayak gitu susah banget ditemuin. Perbandingannya mungkin 1 juta banding 1 atau 10 juta banding 1, karena
manusia itu sendiri yang merusak energi murninya, bukan orang lain. Kayak begitu, panjang banget lagi. Udah kayak gitu aja kali ya, saya cuma menjelaskan. Jadi di zaman sekarang, di masa sekarang, nggak ada yang bisa melihat malaikat, demon, iblis. Itu menurut saya pribadi ya, kita harus melihat juga background dia. Kayak begitu. Kalau saya biasanya melihat dari bentuk orangnya dulu, dari face muka, aura di badannya, kayak begitu. Oke, sampai ketemu lagi nih di tema selanjutnya.